Ain tahu enggak Bapak Ibu? Ain tahu enggak? Pernah dengar penyakit ain? Pernah dengar? Kita bahas ini dulu ya, sebelum nanti kita bahas ke masalah hadis yang menjadi apa namanya kekhawatiran dan disalahpahami oleh sebagian orang. Katanya kalau minta ruqyah berarti nggak bisa masuk surga. Ini salah. Saya akan bahas dulu tentang perkara ain. Ain itu kata Nabi SAW benar adanya. Al ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Ain itu benar adanya, kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ainlah yang dapat mendahuluinya. Saking cepatnya pengaruh ain itu menyerang kepada seseorang. Bukan hanya orang, gedung juga bisa, laptop bisa, HP bisa, kendaraan bisa, semua bisa. Hewan juga demikian, bisa kena ain. Contoh, ketika jenengan punya HP baru, ya, ada temennya yang kagum, walaupun hanya dia mengatakan luar biasa, hanya seperti itu, dengan kekaguman yang spontan, dia tidak mendoakan keberkahan pada Allah untuk saudaranya itu, HP-nya tiba-tiba bisa langsung ngehang, langsung rusak, bahkan jeblok. Demikian juga ada rumah baru dibangun, kemudian ada sahabatnya datang masuk ke situ, wah luar biasa, rumahnya bagus sekali, luas dan lain-lain, tanpa mengatakan barakallahu fiik, semoga Allah berkahi ya rumahnya. Gak mengatakan demikian, tiba-tiba rumahnya nanti bisa terjadi sesuatu, entah retak atau ambruk seperti yang kemarin viral. Itu bisa jadi kenain, bisa jadi karena rapuh pondasinya, atau tiba-tiba menjadi banyak sekali hewan-hewan yang keluar di dalam rumah itu. Banyak semutnya, banyak belatungnya, banyak kecoanya, itu juga bisa karena ain. Ya, kalau kecoanya banyaknya itu betul-betul ndak masuk akal, tapi kalau masuk akal ya jangan juga dikait-kaitkan sama ain. Kalau kena ke seseorang, itu bisa menyebabkan orang itu bisa paling parah ya sampai meninggal. Ini hadis riwayat Bukhari juga. Ya, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku kelak setelah takdirnya Allah adalah karena pengaruh al ain. Bisa sampai meninggal. Dan kalau orang kena ain itu tidak langsung ada tahapannya. Maaf, tidak punya tahapan-tahapan. Beda sama sihir. Kalau sihir itu punya tahapan-tahapan. Dari tahapan meneror dulu, dijatuhkan dulu mentalnya, kemudian baru ada yang namanya sihir yang betul-betul dilemparkan, sihirnya yang asli itu dilemparkan, baru dia langsung ambruk secara bertahap. Biasanya dibuat marah-marah dulu, cekcok dulu, ya, habis itu nanti langsung stroke. Tapi kalau ain tidak, misal orangnya itu ada bakat penyakit stroke, maka itu yang nanti akan diserang, tiba-tiba langsung stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada bakat-bakat bibit-bibit penyakit kanker, tiba-tiba langsung kena kanker stadium akhir tanpa ada yang mengawalinya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan al-ain ini jauh lebih dahsyat dan lebih membahayakan daripada sihir. Al-ain jauh lebih membahayakan daripada sihir. Kalau sihir, orang yang mempraktekkan sihir itu butuh yang namanya ritual-ritual. Harus puasa dulu pati geni, puasa mutih dulu, ya. Ada ritual-ritual yang dia harus baca sekian ratus sekian ribu kali, harus menyembelih ini dan itu. Dan ain enggak pakai acara-acara seperti itu. Sekalinya dia mengucapkan wow, luar biasa, langsung kena blek mati. Makanya ada hadis juga yang mengatakan al-ainu yudkhilur rajul al-qabra wa yudkhilul ibla al-qidra. Al-ain bisa memasukkan seseorang masuk ke dalam liang lahat, maksudnya meninggal, dan bisa memasukkan onta masuk ke dalam kuali. Karena apa? Mati akhirnya dimasak. Mengerikan. Nah, kata Nabi SAW, ruqyah itu ya paling tepat dan paling manjur, paling mujarab untuk mengobati dan menangkal dan juga mengobati
orang yang terkena al-ain. Kalau hadis lain ada yang mengatakan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu dengan Amr bin Rabi'ah, dua-duanya ahlul Badr. Ahlul Badr kan punya banyak keutamaan. Allah sudah ampuni dosa-dosa mereka. Ya punya banyak keutamaan para sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang di kancah peperangan Badar. Mereka dua-duanya adalah ahlul Badr. Amr bin Rabi'ah takjub melihat indahnya kulit si Sahal bin Hunayf, kuning langsat dan bersih. Pas beliau sedang mandi, beliau lihat dari kejauhan, Amr bin Rabi'ah lihat dari kejauhan, kemudian dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Saat itu juga langsung jatuh Sahal bin Hunayf, tidak sadarkan diri, ya, dan kejang. Dibawa ke Nabi SAW. Tanya Nabi SAW, man tatahim, siapa yang kalian curigai? Itu Amr bin Rabi'ah. Dipanggil Amr bin Rabi'ah, diomelin sama Nabi, kenapa kamu tidak memohon keberkahan kepada Allah untuk saudaramu? Apakah kamu pengen membunuh saudaramu sendiri? Mandilah kamu. Kemudian air bekas mandinya itu diwadahi di suatu bejana dan dimandikan kepada Sahal bin Hunayf. Saat itu langsung bergas lagi, seakan-akan terlepas dari ikatan yang mencengkramnya, yang mengikatnya. Nah itu kalau ketahuan orang yang melempar ain. Lah kalau nggak ketahuan, ya pengobatannya dengan ruqyah. Bacanya apa? Yes. Semua hafal Al-Fatihah? Hafal? Satu-satunya surat yang dinamai Ar-Ruqyah dan Asy-Syafiyah adalah surat Al-Fatihah. Surat nama lain surat Al-Fatihah, surat Ar-Ruqyah. Buka Tafsir Quranil Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah taala, atau dalam tafsirnya Al-Baghawi, ya. Jadi bisa dibacakan itu berulang-ulang. Kalau misal nggak hafal ayat-ayat yang lain, Kulhu Falak Anas hafal? Yaudah bisa baca itu juga. Kulhu Falak Anas diulang-ulang untuk mengobati penyakit ain. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا